Alhamdulillah, alhamdulillahillazi waffaqa man ahabbahu littiba'i bidinihil qawim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi hadana an-nasa bihi ila siratin mustaqim. Wa man salakahu faqad faza bil 'izzi wan na'imil muqim. Wa man hada anhu zatal shimali wa zatal yamini rumiya bihi ila naril jahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina sarun nasa sayruhu wattaba'u nahjahu wa sunanahu faqanu ahiqqahum bin na'imil muqim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd, ma'asyiral muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap hari kita disuruh membuktikan untuk menunjukkan, mengekspresikan tentang kemampuan kita mendefinisikan, mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Dan setiap orang pasti berbeda ritme ujian dan kemudahannya. Kadang-kadang kita diuji pada urusan yang sangat teknis dalam kehidupan kita. Tapi tidak banyak juga di antara kita yang diuji pada urusan-urusan yang prinsip, bicara tentang akidah, bicara tentang keimanan dan ketauhidan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi diri kita untuk tidak membuktikan dan bertanggung jawab atas pembuktian itu dari setiap elemen kehidupan kita ini. Kadang-kadang kita diuji dengan kemampuan untuk berbuat jahat, tapi pilihannya ada di kita, tetap berbuat jahat atau tidak. Kadang-kadang kita diuji kemampuan untuk berbuat baik, pertanyaannya berbuat baik atau tidak. Dan semua pulangannya ada kepada diri kita. Dan disitulah nilai yang paling sensitif dari ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita saling mengingatkan untuk kiranya senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab seberapa hebatnya pun kita hidup di dunia ini, kalau orientasi dan tujuan hidup kita bukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sia-sialah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menarik, surah An-Nasr itu salah satu surah yang terakhir ya, diturunkan. Dalam beberapa riwayat disebut 3 bulan sebelum Rasul wafat, Madaniyah ya. Ada yang menyebut ayat ini turun setelah Fathu Makkah ya, pembebasan kota Makkah. Lalu turunlah ayat ini sebagai ekspresi bahwa pertolongan Allah itu nyata. Dan pertolongan Allah itu selalu tidak melibatkan kausalitas, akal sebab akibat. Apakah semua orang yang tubuhnya kuat, besar itu menandakan hebat? Harusnya iya, tapi tidak selalu iya. Apakah kekuatan yang sedikit tidak akan memenangi kekuatan yang besar? Sepertinya tak akan mungkin, tapi banyak juga yang mungkin. Setelah penaklukan Makkah itu, turunlah ayat ini, lalu menyebut tentang iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, dan pertolongan Allah itu bukan pertolongan yang sebab direkayasa, tapi pertolongan yang sebab rasa kasih sayang Allah kepada diri kita.
Apa yang Allah berikan? Kemenangan. Kemenangan itu tidak harus menang, karena orang yang menang belum tentu mendapati kemenangan. Kemenangan itu lebih besar maknanya pada kemanfaatan, energi dari keteladanan. Banyak orang yang tidak ikut kompetisi, tapi Allah beri dia kemenangan. Karena yang selamat itu juga kemenangan. Kadang-kadang ada orang bilang, saya tidak ikut kompetisi, makanya saya tidak menang. Anda tidak menang, tapi Anda mendapati kemenangan. Karena selamat dari hal-hal yang buruk itu juga kemenangan. Karena kadang-kadang Allah membuat kita tidak ikut kompetisi, agar kita selamat pada tujuan yang hak. Karena tujuan yang hak itu salah satu nilainya adalah kemampuan memastikan diri tidak keluar dari nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam konteks yang besar, secara jasmani kita melihat saudara-saudara kita di Palestina itu seperti mendapati kekalahan yang besar. Tapi kalau kita mau memberi ekspresi kita dalam makna yang luas, bukan hanya orang yang ada di masjid ini, untuk mendapatkan kemenangan jasmani dan dunia, sering mengalpakan makna yang filosofi dari la ilaha illallah. Tapi mungkin boleh kita lihat dan amati video-video yang berkembang tentang keadaan saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan ketika membawa tenda mayat yang sudah wafat itu, mereka mengikrarkan diri sebagai bagian dari la ilaha illallah. Pertanyaannya sederhana, la ilaha illallah itu sebagai apa di diri kita? Apakah sebagai simbol hidup atau sebagai energi hidup? Pertanyaan ini yang penting kita jawab. Allah menunjukkan kepada kita keadaan, bukan hanya tentang untuk mengomentari, lalu kita mengatakan kasihan sekali saudara kita di sana. Itu namanya komentar. Tanpa ada sesuatu yang kita lakukan, itu bahaya. Karena cara Allah membelajarkan kita kadang-kadang dengan membuat orang yang menerima ujian, tapi sesungguhnya kita yang disuruh belajar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tapi uniknya kita tak pernah merasa belajar, karena bukan kita yang ujian. Karena kita harus merasa tunggu ujian dulu baru belajar. Fa'tabiru ya ulil albab. Makanya ini menjadi kekuatan bagi diri kita. Doa itu kendaraan yang tidak boleh ditinggalkan. Donasi, statement, merasa marah atas perbuatan kekejian yang tidak manusiawi. Kalau tidak bisa melihat saudara-saudara di Palestina itu sebagai seorang muslim, lihatlah mereka sebagai seorang manusia. Karena kejahatan kemanusiaan tidak boleh di mana-mana. Hak hidup itu menjadi sebuah jaminan. Hanya Allah yang boleh menyabut nyawa manusia secara makro. Tapi meski sebabnya banyak, boleh saja. Mungkin kita amati, rumah sakit sudah diserang. Beberapa hari lalu kita boleh lihat disuruh pindah beberapa mukimin ke Gaza Selatan. Anak-anak ikut pergi, orang tua ikut pergi, perempuan ikut pergi. Di tengah jalan dibom pula juga, sehingga tidak ada nilai-nilai kemanusiaan di sana. Maka mimbar ini menjadi salah satu saksi bagi diri kita. Kita risih dengan kejahatan kemanusiaan itu. Secara tauhid, ini adalah cara Allah mempermalukan kita. Kalau kita tahu malu. Kalau kita tidak tahu malu, maka kita hanya merasa gembira di atas kehebatan dan kesenangan kita. Kita sering mengalpakan la ilaha illallah hanya untuk mengejar dunia ini.
meninggalkan sholat, mengabaikan tanggung jawab, bisa bersedekah tapi enggan melakukannya, bisa menolong orang yang membutuhkan, merasa tak ada manfaat, untuk apa ditolong. Selalu saja itu terjemahan hidup kita. Tapi kita ditunjukkan Allah, ada orang-orang yang sudah meyakini, mengazamkan nilai dari ruh dari la ilaha illallah itu adalah bagian dari hidupnya. Tidak pernah ada khawatir bersyahadah kepada Allah dan Rasulullah. Meskipun hidup ini menerima banyak kesulitan-kesulitan, dan kesulitan-kesulitan itu diyakini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hidup mereka. Dan pertolongan Allah ada di mana-mana. Jangan-jangan kita melihat ada orang yang kalah tapi Allah menangkan dia dalam banyak hal, sehingga kita yang salah menerjemahkan posisinya. Maka Allah sebut wa ra'aitan nas. Nanti kita akan melihat manusia sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang bergembira masuk kepada agama Allah ini karena mereka mendapati ketenangan yang bukan hanya ketenangan jasmani. Ketenangan jasmani itu ekspresinya kenyang, nyaman, banyak uang. Tapi tidak semua orang yang tenang secara jasmani mendapatkan ketenangan yang ruhiyah. Ketenangan yang hanya Allah memberi warna dan nilainya. Boleh saja orang tenang itu sebab dia sedang sakit. Boleh saja orang tenang itu sebab dia sedang berduka. Sebab tenang itu sebab dia merasa bahwa sedang tidak populer dan tidak memiliki popularitas. Karena kesenangan yang Allah hadiahkan adalah kesenangan yang tidak pernah mengingkari jalan-jalan yang hak daripada kehidupan ini. Maka saat itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tempat kita memuji hanya Allah, dan kita merasa bersyukur juga hanya kepada Allah. Dan ingat, salah satu kekuatan orang-orang yang berakhlakul karimah itu adalah beristighfar dan selalu memohon ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba, karena Allah memberi ruang kepada kita untuk selalu mengeksplorasi diri, sadar perbuatan masih banyak yang salah, sadar yang baik itu juga masih terkontaminasi dengan niat-niat yang tidak sempurna. Maka tidak ada alasan untuk tidak menjadikan taubat sebagai jalan kehidupan kita dari waktu ke waktu. Akhir khutbah ini, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Allah memberikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terlalu banyak kemakluman yang Allah beri kepada diri kita di tengah kezaliman yang mungkin kita lakukan, kemunafikan, ya, kesyirikan mungkin di bumi Nusantara ini. Mudah-mudahan Allah memberi perlindungan kepada kita. Kita ini gembira, senang hidup, senang berekspresi, belajar juga enak. Maka tidak ada alasan mengeluh di kesulitan-kesulitan yang sebenarnya. Kalau kita bandingkan kesulitan itu dengan saudara-saudara kita di Palestina misalnya, belum ada apa-apanya kesulitan itu. Mudah-mudahan ini menguatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yawman liman jahada wa kafara wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd, wa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah waf'alul khairat wajtanibus sayiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Fa ajibullah ibadallah ila ma da'akum
wa sallu wa sallimu ala man bihillahu hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur Islam wal muslimin, Allahumma ansur Islam wal muslimin, Allahumma ansur Islam wal muslimin khususan fi Palestin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.